Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 22 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Analisis Dampak Internet of Things pada Perkembangan Teknologi di Masa Depan. Berikut adalah anggota kami. Di sini ada Muhammad Agung Setiawan, Atalo Zidan, Nurinsana Salsadila, dan saya sendiri Muhammad Zain Maulana. Berikut bab 1 akan dijelaskan oleh Saudara Agung. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Setiawan. Saya sebagai pembaca orang pertama. Yang pertama, pendahuluan. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan hidayahnya. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas topik mengenai dampak Internet of Things pada perkembangan teknologi di masa depan. Saat ini, perkembangan internet sangat pesat. Saat ini, internet adalah alat yang penting untuk komunikasi, perdagangan, penelitian, hiburan, dan masih banyak yang lainnya. Perkembangan internet selalu berubah dan berkembang dengan cepat. Teknologi yang terus muncul dan berkembang cepat mengubah cara kita berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain. Internet juga telah memungkinkan pengembangan teknologi baru. Salah satunya adalah Internet of Things. Kami berharap artikel ini dapat memberikan wawasan baru bagi para pembaca, terutama bagi mereka yang tertarik pada pembahasan mengenai Internet of Things. Oke, lanjut latar belakang. Internet adalah jaringan global komputer dan perangkat yang terhubung satu sama lain melalui serangkaian server. Internet memungkinkan pengguna untuk bertukar informasi dan dan berkomunikasi satu sama lain dari mana saja di dunia, selama memiliki pengguna yang memiliki akses ke jaringan. Layaknya jalan raya, internet dapat dilalui oleh berbagai macam transportasi, seperti mobil, bus, serta sepeda motor yang memiliki kegunaannya masing-masing. Sarana yang dapat diakses oleh penggunaan internet antara lain email, mailing list, World Wide Web atau WWW, dan file transfer protokol. Internet of Things adalah sebuah konsep jaringan yang memiliki kemampuan mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer. Internet of Things terdiri dari elemen-elemen fisik atau things yang berakar pada berbagai perangkat lunak, sensor, dan teknologi yang sedang berkembang, dengan tujuan hanya untuk menghubungkan berbagai perangkat atau sistem satu sama lain. Oke, lanjut. Batasan masalah. Batasan masalah dalam artikel ini difokuskan pada dampak perkembangan Internet of Things di masa yang akan datang. Oke, lanjut untuk bagian rumusan masalah. Dari latar belakang di atas, masalah yang akan dikaji adalah: yang pertama, bagaimana awal mula serta tujuan perkembangan Internet of Things sampai sekarang? Apa saja contoh penggunaan Internet of Things pada masa yang akan datang? Dan yang ketiga, apa dampak positif dan negatif perkembangan Internet of Things pada masa yang akan datang? Dan yang terakhir, apa saja penerapan Internet of Things pada kehidupan sehari-hari? Tujuan yang hendak dicapai adalah: yang pertama, memahami awal mula serta tujuan perkembangan Internet of Things sampai sekarang. Yang kedua, mengetahui fungsi penggunaan Internet of Things pada kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memahami pengertian dan cara kerja Internet of Things. Yang keempat, mengidentifikasi kendala Internet of Things dalam pengembangan Internet of Things sampai sekarang. Oke, metode penelitian. Metode penulisan yang digunakan dalam artikel ini adalah studi pustaka. Dalam pembuatan artikel ini, kami mengumpulkan beberapa jurnal terkait dengan Internet of Things yang kemudian kami baca dan analisis untuk dapat mengambil kesimpulan dari berbagai macam penelitian yang ada mengenai dampak perkembangan Internet of Things yang akan datang. Oke, sekian. Terima kasih kepada pemateri 1. Selanjutnya, saya akan memaparkan isi dari bab 2, yaitu kajian pustaka. Isi yang pertama ada Internet of Things. Menurut Budianti, IoT merupakan konsep yang memperluas koneksi internet hingga ke perangkat fisik yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Maskur dan kawan-kawan, IoT merupakan teknologi tren yang karena kemampuannya menghubungkan manusia dengan benda apapun secara otomatis dengan perangkat cerdas sebagai otak. Sedangkan menurut Adani, IoT merupakan jaringan menghubungkan berbagai objek dengan identitas pengenal dan alamat IP untuk berkomunikasi dan bertukar informasi. Berdasarkan 3 pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa IoT merupakan teknologi
yang menghubungkan manusia dengan perangkat fisik sehingga dapat saling berkomunikasi, bertukar informasi, dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, ada teknologi. Menurut KBBI, teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi keberlangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Menurut Sardar, teknologi merupakan sarana untuk memecahkan masalah yang mendasar dalam setiap peradaban manusia. Selanjutnya, menurut Rogers, teknologi merupakan langkah instrumental untuk memperkecil keraguan mengenai hubungan sebab akibat dalam mencapai hasil yang diharapkan. Berdasar pendapat di atas, teknologi merupakan suatu sarana yang dapat dikembangkan untuk memudahkan keberlangsungan hidup manusia. Dan selanjutnya ada masa depan, di mana menurut KBBI, kata masa merupakan jangka waktu terjadinya suatu peristiwa, sedangkan kata depan berarti hadapan atau muka. Terkait pendapat di atas, KBBI juga memaparkan bahwa masa depan merupakan masa yang akan datang. Berdasarkan pendapat tersebut, maksud dari masa depan sendiri adalah waktu yang akan terjadi di masa depan atau waktu setelah masa kini. Sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya, bab 3 atau analisis akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih kepada moderator Muhammad Zain Maulana. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Nurisa Sabila. Saya sebagai orang ketiga yang ingin menjelaskan atau membacakan analisis. IoT pertama kali dicetuskan oleh Kevin Astor, seorang pionir teknologi Inggris pada tahun 1999 saat bekerja di pusat Auto ID MIT. Ia menyatakan bahwa sebuah objek atau benda bisa berkomunikasi dengan internet melalui sensor yang terpasang di dalamnya, sehingga dapat terkoneksi oleh perangkat lain. Saat itu, IoT belum banyak diperbincangkan dan belum ada teknologi yang dapat mendukung konsep tersebut. Barulah pada tahun 2000-an, teknologi sensor dan jaringan nirkabel mulai berkembang dan memungkinkan IoT untuk direalisasikan, sehingga berjalannya waktu, semakin banyak perusahaan dan perkembangan yang tertarik untuk mengembangkan IoT, sehingga membuatnya semakin berkembang dan menjadi hal yang sangat penting di era digital saat ini. Masa depan IoT menjanjikan bahwa dalam 5 tahun mendatang makin banyak perangkat terhubung ke internet. Adapun beberapa tren terbaru IoT yang akan harus berkembang dan terus berkembang beberapa tahun akan mendatang. 1. Kecerdasan buatan atau AI. Kecerdasan buatan telah memasuki fase baru. Hal ini tak lepas dari teknologinya yang sudah matang dan memiliki potensi untuk terus berkembang. IoT adalah sekutu alami yang dapat memecahkan masalah serumit apapun dengan kesederhanaan baru. Di tahun mendatang, kolaborasi ini akan membantu memudahkan pekerja manusia sekaligus meningkatkan proses dan pengalaman digital. Yang kedua, konektivitas 5G. Konektivitas 5G memungkinkan perangkat IoT berkomunikasi lebih cepat dan efisien. Meskipun konektivitas 5G telah digunakan, di tahun mendatang penyebarannya akan semakin merata. Lantaran kecepatan konektivitas internet 5G sangat cepat, banyak orang memanfaatkan hal ini agar terhubung dengan perangkat lain untuk mengontrol proses kerja jarak jauh, mengamankan kepemilikan, atau hal lainnya. Yang ketiga yaitu smart city dan utilitas. Perkotaan menjadi salah satu lokasi utama penerapan solusi IoT. Solusi ini berdampak signifikan terhadap lingkungan, masyarakat, dan ekonomi. Utilitas pintar juga akan makin penting di perkotaan karena mendorong pertumbuhan di berbagai sektor. Tujuan penerapan IoT pada smart city dan utilitas adalah untuk mengoptimalkan penggunaan energi, meningkatkan alokasi sumber daya, dan mengurangi limbah sehingga berkelanjutan dan efisien lingkungan perkotaan berjalan lebih optimal. Manfaat IoT akan sangat besar bagi masyarakat, misal pada peternakan dengan memasangkan chip berbasis IoT pada tumbuhan hewan atau sapi peliharaan. IoT dapat dengan mudah menemukan jika hilang atau dicuri orang. Demikian pula, akan sangat jauh lebih mudah untuk melacak kendaraan apapun saat terhubung dengan IoT. Di negara seperti Belanda, yang mana peternakan adalah bisnis besar, menghubungkan semua hewan dengan IoT dalam skala besar akan sangat membantu. Membangun perangkat sensor berbasis IoT
yang menyajikan layanan pemantauan suhu dan kelembapan dengan real time untuk industri biji-bijian dan makanan. Mereka telah mengatur lebih dari 20 juta kumpulan data dan membaca di seluruh dunia. Untuk menemukan suhu peternakan di seluruh dunia, itu adalah salah satu mode apotek pintar terbesar yang dibuat oleh IoT. Variasi suhu dapat mempengaruhi farming. Informasi tersebut dapat disampaikan kepada petani melalui kumpulan data tersebut. Kekurangan utama IoT ialah privasi. Begitu terhubung dengan internet, maka pengguna harus jeli dan berhati-hati perihal privasi. Di negara maju, IoT digunakan untuk mengatur suhu, menyalakan lampu rumah secara otomatis, dan masih banyak lagi. Tetapi setiap ada positif, pasti ada negatifnya. Karena semua perangkat terhubung dengan internet, IoT membuat seluruh kehidupan menjadi publik dan terbuka. Beberapa kritikus yang menyarankan bahwa disarankan untuk menjaga jarak dengan IoT. Direktur Badan Intelijen Nasional AS memperingatkan bahwa pemerintahan dapat memata-matai orang dengan sangat mudah karena semua perangkat terhubung dengan internet dan kendali mereka pada penyediaan layanan internet, dan dari merekalah pemerintahan dapat mengontrol setiap orang. Dan jika pemerintahan tidak bermata-matai, maka perusahaan penyediaan pelayanan dapat dengan mudah memata-matai siapa. Sekarang pekerja manusia menjadi lebih mudah karena adanya mesin. Pada dasarnya, mesinnya dibuat untuk membantu manusia dan dioperasikan secara manual. Seiring berkembangnya teknologi, sekarang mesin dapat berjalan sendiri atau otomatis. Namun, dalam perkembangannya, penggunaan mesin dalam sebuah sistem akan mendapati kendala apabila sudah menyangkut jarak dan waktu. Jarak perangkat yang sangat jauh berakibat mesin tidak dapat berinteraksi dengan mesin yang lain. Untuk mengatasi hal ini, dibuatlah teknologi IoT di mana semua mesin yang mempunyai IP address akan dapat menggunakan jaringan internet sebagai alat bertukar informasi. IoT dapat menghubungkan jutaan bahkan triliunan benda-benda yang terkoneksi dengan IP melalui internet, sehingga kebutuhan dan arsitektur pendukung internet akan sangat dibutuhkan. Pada saat ini, banyak jenis ponsel pintar yang dapat membantu keseharian, bahkan dapat mengontrol AC, TV, dan lain-lain dari jarak yang sangat jauh. Juga dapat memberikan beberapa instruksi pada perangkat elektronik yang lain hanya dengan menggunakan ponsel pintar itu. Itu adalah contoh dasar dari IoT. Jika ada koneksi WiFi pada mobil, sepeda, oven, microwave, dan lain-lain, maka dapat disimpulkan bahwa itu adalah perangkat dari IoT. Sekian dari saya, Nurinsana Salsabila. Baik, terima kasih Saudari Nurinsana. Berikut adalah kesimpulannya. Berdasarkan atas analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Internet of Things atau IoT memiliki dampak yang signifikan pada perkembangan teknologi di masa depan, memungkinkan konvergensi antar dunia digital dan fisik, peningkatan konektivitas dan akses informasi, serta memberikan dampak sosial dan lingkungan yang positif. Namun, tantangan keamanan dan privasi data juga perlu diperhatikan secara serius untuk memastikan bahwa pertumbuhan IoT berlangsung dengan aman dan terjamin. Berikut ada saran-sarannya untuk mengoptimalkan dampak Internet of Things pada perkembangan teknologi di masa depan. Penting untuk memperkuat keamanan dengan menerapkan solusi yang lebih kuat, mengedepankan standarisasi dan interoperabilitas untuk memfasilitasi integrasi yang lebih mudah, meningkatkan investasi dalam infrastruktur jaringan dan pelatihan tenaga kerja, mempertimbangkan implikasi etis dan tanggung jawab sosial dalam pengembangan serta penerapan solusi IoT, dan mendorong inovasi berkelanjutan melalui kolaborasi lintas sektor untuk merancang solusi yang lebih canggih dan efektif.